Selamat malam sahabat MPS di mana saja sahabat berada. Salam sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat dalam lindungan Tuhan. Dalam rangka Bulan Keluarga GKI Gading Indah, maka pujian dan worship leader akan dipandu oleh pasutri atau keluarga. Kita akan mendengarkan kesaksian firman yang disampaikan oleh Pendeta Mulyadi Oi dari GKI Muara Karang. Dan worship leader kami Pasutri Sinkosasi Dan saya Miranda Tangkulung. Marilah kita awali MPS dengan memuji Tuhan bersama. Syukur kepadamu ya Allah. NKB 133 bersama vokal grup Pasutri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lelah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mungkin saat ini kita terpisahkan dari keluarga. Tidak apa-apa. Keterpisahan tidak menghalangi kita untuk kita tetap bersyukur. Karena kita memiliki keluarga, baik keluarga kandung maupun keluarga yang terbentuk karena komunitas yang ada. Mari kita bersyukur atas keberadaan keluarga kita. Kita menaikkan doa syukur yang nanti akan dipimpin oleh Penatua Deot Siswanto. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai malam puji dan sabda pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia limpah rahmat dan anugerah-Mu dan berkat-Mu sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah malam puji dan sabda hari ini. Berkatilah para petugas yang mengisi acara dan juga pelayan firman yang akan membawakan firman-Mu. Dan buatlah kami semua bersukacita di dalam memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat MPS. Malam ini kita mau merenungkan makna dari lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga dari Kidung Jemaat 318, lagu yang diciptakan oleh Kat Johann Philipp Spita tahun 1801 sampai 1850, abad ke-18 di Jerman. Tidak banyak penjelasan tentang penulis lagu serta cerita tentang lagu ini. Namun kalau kita menyanyikan lagu ini sambil menghayati maknanya, kita dapat merasakan betapa indah makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang mau mengingatkan kita bahwa kebahagiaan rumah tangga atau keluarga ialah
Tuhan senantiasa hadir secara tetap, bukan hanya sesaat atau sekali saja. Kehadiran Tuhan membuat setiap keluarga merasakan sukacita. Kehadiran Tuhan senantiasa dirindukan dan disambut dengan gembira, serta firman-Nya ditaatin dan dilakukan. Rasanya kami juga ingin memiliki keluarga yang berbahagia seperti yang ada di dalam lagu ini. Bagaimana dengan sahabat MPS? Apakah sahabat juga ingin memiliki keluarga yang bahagia? Mari kita menghayati makna lagunya dengan menyanyikan lagu ini secara bersama. Berbahagia tiap rumah tangga bersama vokal grup pendeta dan pasangannya. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan dan tiada lekat, di mana pikiran menyambutku dan memandangku dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kebahagiaan tidak lahir begitu saja. Ia harus kita usahakan dan perjuangkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada dan tinggal di dalam hati setiap anggota keluarga kita. Itu adalah berkat yang terindah yang patut kita syukuri. Kita juga bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan yang tidak terhitung jumlahnya. Berkat kehidupan, Berkat pengetahuan, berkat keterampilan, berkat anggota keluarga, berkat pertemanan, berkat kita beribadah baik online maupun onsite, berkat kesempatan bekerja, ya, berkat berekreasi, berkat makan minum, ya, tidur. masih banyak lagi ya. Sungguh betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan. Kita mau mengungkapkan terima kasih kita dengan memuji Tuhan dengan pujian. Tuhan, betapa banyaknya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu
saudara dan teman kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Sekarang kita memasuki pewartaan sabda oleh Pendeta Mulyadi Oi dari GKI Muara Karang. Dipersilakan. Ibu dan Bapak, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Mulyadi. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dalam satu terang tema, berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat Allah mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang disediakan bagi kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian aktivitas kegiatan kami Malam Puji dan Sabda saat ini. Kepada Bapa di sorga, kami menyandarkan segalanya supaya berita firman ini menguatkan kami. Ke dalam tangan Allah, kami memohon, pakai hamba untuk menyuarakan firman Allah ini. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan menggunakan satu teks Alkitab, itu pun bagian A saja, dari Amsal, pasal yang ke-11, ayat yang ke-29, bagian A, bagian pertama. Kalimatnya demikian, di dalam Amsal pasal 11, ayat yang ke-29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saya ulangi, Amsal 11 ayat yang ke-29a. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia, syair lagu dari Kidung Jemaat, berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah Allah, tamu yang tetap. Itu memberikan sebuah gambaran kepada kita pada makna atau kebutuhan kehadiran anggota keluarga kita ini bersama dengan Allah di dalamnya. Allah digambarkan oleh syair lagu itu menjadi tamu yang tetap. Artinya Allah hadir bersama-sama dan Allah tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Apa maknanya bagi kita ketika keluarga dihadiri Allah, atau Allah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita? Maka sebenarnya kita bersama-sama memiliki dua kesempatan. Kesempatan yang pertama, karena di dalam lagu itu dikatakan Allah tamu yang tetap, maka kita akan mengatakan, you sebagai tamu menyesuaikan diri dong ke kehidupan saya. Masa tamu lebih berkuasa dari pemilik rumah? Itu yang pertama ya, kondisi yang pertama. Tapi saudara-saudara,
ibu bapak sekalian, saya mau mengajak kita pada sebuah kerangka berpikir yang lain, yaitu hospitalitas, keramah tamahan, tradisi penyambutan di dalam keluarga. Kalau kita kedatangan orang terhormat di dalam keluarga kita, atau kita kedatangan orang yang sangat kita rindukan kehadirannya, justru bukan dia yang menyesuaikan ke kita. Bukankah kita yang menyiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan keluarga kita? Tempat tidur disiapkan dengan baik, bahkan kita mungkin menyiapkan menu terindah untuknya yang ia sangat sukai, supaya ia menikmati perjalanan bersama dengan keluarga kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Kalau ada anggota, orang-orang yang kita rindukan datang di tengah-tengah rumah tangga kita, dan dia hadir sedemikian rupa, bukan dia loh yang menyesuaikan kepada kita. Kita justru yang menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Itu kita sebut dengan hospitalitas. Nah, kehadirannya yang kita rindukan membuat kita mengalami sebuah sukacita yang besar. Tidak jarang kalau orang yang datang dan sangat kita rindukan, kita bukan hanya siapkan segala sesuatu dalam rumah, bahkan fasilitas rumah kita sediakan. Mau main kemana? Ayo aku antar. Di sini ada ini, gitu ya. Atau kalau misalnya kita bayangkan takut dia bosan dengan makanan rumah, kita bahkan mengatakan kepadanya, di sini ada tempat kuliner yang asik loh. Yuk nanti. Ini karena kita menyambutnya dengan luar biasa. Karena itu Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita adalah Allah yang kita sambut. Sekali lagi dalam bahasa yang kita kenal, hospitalitas, keramah tamahan, penyambutan. Karena penyambutan, maka kita membuka ruang kehidupan kita secara luar biasa. Hidup kita persiapkan untuknya. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang kita buka ruang untuk kehadiran Allah itu. Kita sambut dengan sukacita, dan di dalamnya kita memberi berbagai hal bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Saya mau menggambarkan kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah dalam menyambut Allah kita sungguh-sungguh menyediakan diri baginya? Misalnya kita menyiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah. Ibadah bersama. Ibadah yang di dalamnya setiap anggota keluarga menyanyi bersama, membaca renungan bersama, melakukan refleksi bersama, berdoa bersama, dan saling mendoakan. Itu dalam sebuah format ibadah, ya. Yang kedua, kehadiran Allah di dalam rumah tangga kita yang kita refleksikan adalah membangun relasi dan komunikasi dengan baik. Seorang penulis buku Reflect and Relate, namanya Stephen McCormack, ia mengatakan mesti ada ruang di dalam kehidupan keluarga itu untuk bersama-sama mengisi, mencatat, dan melakukan berbagai hal. Mungkin berkisah tentang sejarah kehidupan kita masa lalu, tapi juga menciptakan sejarah masa akan datang, sekaligus membentuk identitas keluarga kita, yang di dalamnya setiap orang diajak untuk bersama-sama anggota keluarga menciptakan sebuah ruang kehidupan. Karena menciptakan ruang kehidupan, maka setiap anggota keluarga ikut membangun hal terindah. Lalu bagaimana jika ada hal-hal yang telah terjadi dan menyakiti? Maka mesti ada ruang kehidupan juga di dalamnya untuk kita saling mengampuni, membangun sebuah kehidupan yang rekonsiliatif. Ini yang ketiga, ya. Kehidupan yang rekonsiliatif. Apa itu kehidupan yang rekonsiliatif? Bukan hanya sekadar mengampuni, tetapi juga memberi kehidupan kita itu sebuah pembaruan hidup, sehingga kita menjalankan segala sesuatunya dengan baik.
masing-masing saling menopang, masing-masing saling mengungkapkan perasaan, masing-masing saling memberi diri, masing-masing saling memulihkan, masing-masing saling menyembuhkan, dan kemudian berkomitmen untuk tidak membuat atau tidak menyakiti lagi. Ini komitmen yang luar biasa. Ya, bisa saja kemudian secara tidak sengaja kita tergores ya, teriris begitu. Mari kita membuka ruang pengampunan itu dan memulihkan relasi-relasi itu sehingga kita membangun kehidupan keluarga yang lebih berkualitas. Nah, itu sebabnya kitab Amsal pasal 11 yang kita baca tadi, ayat yang ke-29 bagian A mengatakan demikian. Siapa yang mengacaukan rumah tangga akan menangkap angin. Kehidupan rumah tangga yang di dalamnya hanya diisi dengan kemelut, hanya diisi dengan, maaf agak vulgar ya, dengan caci maki, terus menerus melihat luka-luka di masa lalu dan membangkitkan luka-luka itu, maka sebenarnya kita tidak sedang berada dalam sebuah kehidupan menyambut Allah di dalamnya. Nah, saya pernah menyimak sebuah kisah. Sebenarnya kisah ini pernah diceritakan oleh kakek saya dulu di sekitar tahun 70-an ya. Wah, sudah lama nih. Sudah tua berarti kan ya. Tahun 70-an sekian, saya tidak ingat persisnya, mungkin 73, 74 begitu. Kami masih kanak-kanak di sekolah dasar. Biasa kalau ada tahun baru Imlek, kami dikumpulkan, cerita yang tidak pernah berubah tentang si Jin Kui ya, tentang Ching Bing, tentang macam-macam akan diceritakan. Dan salah satu ceritanya adalah yang kemudian saya dengar kemudian belakangan dalam sebuah ungkapan tulisan itu seperti Mothers-in-law Challenge gitu ya. Memang diceritakannya tentang mama minta maaf ya, ini soal mama mertua. Tentu ada juga kisah tentang papa mertua ya. Digambarkan ada seorang anak laki-laki yang anak tunggal di rumah, dia menikah dengan seorang gadis cantik. Dan dikisahkan tentang pernikahan itu yang bahagia. Karena mama dari sang suami ini tinggal seorang diri, maka 2 tahun setelah pernikahan, ketika situasinya semakin tidak baik, kondisi kesehatannya membutuhkan perhatian, maka sang suami mengatakan kepada istrinya, Mama sudah tua, sakit-sakitan, kasihan dia tinggal sendirian. Tinggal sama kita aja ya. Lalu si istrinya, what? Tinggal sama kita? Serius? Iya. Aduh, boleh nggak? Jangan. Kenapa? Itu mamaku loh. Kok kamu menolaknya? Bukan, aku bukan menolak. Aku sayang dia, tapi kan kamu tahu sendiri. Si mami itu cerewetnya minta ampun. Segala sesuatu dikomentari. Ngomelnya nggak pernah berhenti. Tapi sang suami agak merengek. Tapi bagaimana lagi, inilah kesempatan bakti saya untuk mama. Kapan lagi saya bisa melakukan itu? Kamu tega membiarkan dia demikian? Ya, apa boleh buat, saudara-saudara. Akhirnya dia disambut ya. Benar seperti yang diprediksi oleh istrinya. Baru saja dia masuk ke dalam rumah. Ini bukan kali pertama masuk ke dalam rumah, tapi kali ini kan dia akan tinggal sama-sama. Baru saja masuk ke dalam rumah, dia sudah mulai melihat, aduh nanti si mami nggak mau loh ya mejanya kayak gini. Nah, ini ungkapan pertama. Masuk kamar, dia mengatakan, kamarnya kok begini ya? Boleh nggak diganti catnya? Melihat dapur, ia mengatakan, mami sih kalau ke dapur begini begitu, begini begitu. Aduh, ini si anak menantu nih yang perempuan ya, mulai dalam hatinya, iya kan apa yang ku bilang? Pada suatu malam, baru di minggu pertama, ia mengatakan kepada suaminya, kamu lihat kan?
Apa yang terjadi? Yang aku duga terjadi. Iya, sabar ya. Tapi lama-kelamaan kesabaran itu habis. Menyajikan makanan buat suami, dikomentari, dulu mami kalau ngasih makan buat anak mami nggak gitu loh. Dan begini begitu. Sampai lama-lama dia kesel juga. Mendengar suara dari tetangga yang mengatakan, iya tuh, mami mertuamu juga cerita kamu tuh bukan mantu yang baik. Waduh, itu ya, mulai. Sampai lama-lama ia mengatakan kepada suaminya, sekarang ada pilihan buatmu. Pilih tinggal sama mami, aku keluar. Atau pilih tinggal sama aku, mami keluar. Ibu bapak, itu pilihan bukan? Sulit ya? Sulit. Sampai pada suatu saat ia berkunjung ke rumah tetangga dan dia ceritakan sambil menangis, tidak tahan. Lalu tetangganya bilang begini, bagaimana kalau kamu datang ke ahli obat di sana? Ngapain? Dia pinter bikin obat. Obat apa? Racun. Hah? Tapi saking perasaan yang sedemikian rupa, ya oke juga lah usul ini ya. Walaupun dia agak ragu-ragu, kemudian dia berangkat kepada yang buat obat itu. Dia katakan begini, situasi saya sungguh sangat menderita. Boleh nggak saya minta tolong berikan racun? Si tukang obat ini mengatakan, ya bisa, tetapi saya tidak bisa memberikan kepada kamu racun yang sekali jadi. Sebab kalau sekali jadi, begitu diperiksa, dicari tahu, saya juga yang kena. Jadi saya akan beri racun kepadanya yang kira-kira 6 bulan. Dia baru meninggal. Lama sekali sih pak. Ya itu kalau kamu mau. Kalau tidak, ya sudah. Ya mau deh. Tapi pakai syarat. Syaratnya kan kamu tahu, mertuamu itu menolak makananmu segala macam. Kamu harus cari cara bagaimana, dan biasanya keberhasilan itu terjadi kalau kamu layani dia dengan baik. Udah deh, sekarang iyain aja. Ngomong apa kek? Iya mami. Apa kek? Iya mami. Turutin aja. Yang penting ini racun masuk. Dan benar ibu bapak sekalian, di kali pertama ia tidak mau minum itu. Apa makanan kamu gak ada yang enak? Yang enak juga makanan mami. Ya udah, iya mi. Kali berikut, seminggu berhasil, saudara-saudara. Kemakan tuh obat. Aduh, dia senangnya dalam hati. Walaupun dia merasa berdebar-debar dan takut berdosa ya, tapi ia mengatakan, ini kesempatan, dan terus-menerus sampai kemudian 1 bulan, 2 bulan. Tapi apa yang terjadi? Karena sang menantu perempuan ini terus-menerus melakukan dengan cinta meskipun pura-pura. Ia melakukannya dengan kasih sekalipun pura-pura. Ia melakukannya dengan segala sesuatu yang penting diminum. Dan terus-menerus masuk. Ia senang juga. Lama-kelamaan karena dia melakukan dengan dilihat oleh mertuanya sangat baik, sang mertua kemudian berubah. Tiba-tiba karakter hidupnya berubah. Dari orang yang selama ini ngomel terus, menjadi berubah dengan menunjukkan cinta. Karena ia menyaksikan menantunya itu begitu baiknya. Di bulan yang keempat, sampai kemudian dia mengatakan kepada menantunya, aduh terima kasih ya mami boleh tinggal di sini dan sebagainya. Sini mami yang masak buat kamu. Nah ya, sampai kemudian terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atasnya. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai kemudian di bulan yang kelima, mereka bisa demikian akrab. Tapi tiba-tiba sang menantu ingat bahwa racun tinggal sebulan lagi mati. Ia datang ke tetangga yang dulu menyarankan, aduh gimana ya, aku ternyata benar-benar telanjur sayang sama mama mertua. Lalu si tetangga ini mengatakan, iya loh, mertuamu berubah.
Dia selalu mengatakan, aduh aku bersyukur punya mantu yang baik. Makin nyesel nih si mantu. Tolong dong antar saya ke tukang obat itu. Nggak mau, saya nggak mau tanggung jawab. Kamu berangkat sendiri. Akhirnya sang mantu ini berangkat sendiri ke sana dan mengatakan kepada pemberi obat ini, saya menyesal. Bolehkah kepada saya diberikan obat penawar? Lalu si tukang obat mengatakan, maaf nyonya, tidak bisa. Obat saya tidak punya penawarnya. Anda hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk menunjukkan cinta Anda. Setelah itu, mertua Anda akan perlahan-lahan sakit berat dan meninggal. Betapa tertusuknya sang mantu ini. Sampai ia menangis, merengek dan meminta tolong kepada pemberi obat ini, pembuat obat ini. Dan kemudian si tukang obat ini mengatakan, tidak bisa. Maaf, Anda harus terima. Bukankah konsekuensinya dari awal sudah saya katakan bahwa dalam waktu 6 bulan dia mati. Ini tinggal sebulan lagi. Lihat beberapa saat lagi gejala-gejalanya akan timbul. Dan si anak mantu ini menangis sejadi-jadinya di sana. Tolonglah saya, berikan kepada saya obat terbaik. Tetapi kemudian di tengah-tengah kondisi demikian, di dalam segala penyesalannya, si menantu sampai menangis bengkak matanya dan mengatakan sekali lagi kepada pemberi obat ini, tolong saya, jangan biarkan mama mertua saya meninggal. Saya sangat mencintainya. Lalu melihat kesungguhan hati dari anak mantu ini, si tukang obat ini mengatakan, nyonya muda, pulanglah. Anda tidak usah khawatir. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mertua Anda. Mertua Anda akan baik-baik saja. Mertua Anda sehat. Sebab sebenarnya obat yang saya beri kepada mertua Anda itu obat penguat tubuh. Karena racun yang sebenarnya telah keluar dari pikiran Anda dan dari pikiran mertua Anda. Dengan apa? Dengan tindakan yang baik yang Anda lakukan. Dan dengan tindakan yang baik itu, yang ternyata masuk dan meresap selama berbulan-bulan dalam kehidupan mertua Anda, telah berbalik kepada Anda. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar pada apa yang diungkapkan oleh kitab Amsal. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, karena ia tidak akan mendapatkan berkat apapun. Ia kehilangan nilai. Ia kehilangan kesempatan untuk menikmati sebuah kehidupan kebahagiaan. Sukacita dalam rumah tangga itu lenyap sudah. Dan kebutuhan terbesarnya adalah di dalam kehidupan rumah tangga dibangun komitmen untuk menjalankan sebuah kehidupan yang indah bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kehidupan oleh Allah untuk menjalani rumah tangga di dalam anugerah-Nya. Kita diberi ruang yang besar untuk melewati setiap peristiwa di dalam anugerah Allah. Kita diberi kesempatan untuk menjalankan segala sesuatu di dalam kasih setia Allah. Dan karena itu kesempatan yang baik ini menjadi ruang kebahagiaan yang mesti kita sambut dengan sukacita. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua yang di dalamnya merindukan tindakan cinta yang membuat mereka boleh melewati segalanya di dalam, sekali lagi, hospitalitas. Karena Allah hadir dan kita sambut. Allah hadir di dalam anak-anak. Allah hadir di dalam orang tua. Allah hadir di dalam istri.
Allah hadir di dalam suami, yang kemudian mereka semua adalah orang-orang yang merindukan tindakan cinta, tindakan kasih. Apa yang diungkapkan kitab Amsal adalah sebuah ekspresi supaya keluarga kita jangan menumbuhkan racun toksik di dalam. Toksiknya adalah cara berpikir negatif kita. Toksiknya adalah cara kita menyikapi tindakan. Toksiknya adalah cara kita berpikir negatif dan merespons dengan kejengkelan. Tapi pemulihnya adalah menyambut segala sesuatu dengan cinta yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan. Izinkan saya mengakhiri refleksi kita, perenungan ini dengan sebuah ilustrasi yang saya dapat dari teman, saya dapat dari teman, dan teman saya menceritakannya, ini siapa tahu katanya bisa pakai. Oh, tentu saja saya bisa pakai. Jadi saya tidak tahu teman saya dapat dari mana, tapi ini kisah yang teman saya kirimkan ke saya. Jadi saya pikir baik juga. Pada suatu kali, satu kehidupan keluarga, suami istri, dan seperti biasa mereka bangun pagi-pagi, tapi ada saja sesuatu, yang satu geleng-geleng, yang satu kamar mandi gitu ya, itu biasa. Tapi kali ini bangun subuh-subuh jam 5, dan ketika si istri ya, mami mau ke kamar mandi, dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Apa ini? Semua serba rapi. Lalu dia pikir biasa aja. Akhirnya dia kembali ke kamar mandi. Kini giliran si papi ke kamar mandi, dan dia juga terkejut. Lalu dia tanya, "Mam, si ibu yang suka bantu pulang-pulang nginep?" "Enggak." "Kenapa? Ini kok aku melihat yang aneh ya? Kok semua sudah rapi ya?" Itu jam 5 pagi, saudara. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, kemudian mereka lihat ke dapur. Loh, dapur juga rapi. Lalu, terhidang makanan sarapan. Istimewa sekali, ada apa ini? Waktu berlalu sampai kira-kira pukul 5.30, tiba-tiba dari lantai 2 turun anak tunggal mereka. "Good morning, Mami and Daddy." Wah, kali ini biasa manggilnya lain-lain juga, kali ini istimewa ya. "Kalian gak usah gitu amat lah," katanya. "Ini semua aku kok yang kerjakan." "What? Kamu masak?" "Iya." "Kamu rapikan dapur?" "Iya." "Kamu bersihkan kamar mandi juga?" "Iya." "Wow. Kenapa demikian?" "Karena orang tua ini tahu banget bahwa anaknya pemalas." Lalu orang tua ini dengan senyum bangga masuk ke dalam kamar. "Aduh, Tuhan, terima kasih, anak kita berubah." Sampai kemudian si papa mau ke kantor, dan anaknya dengan gesit membukakan pintu gerbang. Begitu dilihat, waduh, luar biasa, mobil sudah bersih juga, dan luar biasa juga, pokoknya semua rapi. Berangkatlah dengan sukacita ya, setelah sarapan, berdoa bersama, sesuatu yang jarang dilakukan karena biasanya tergesa-gesa dan anak juga bangunnya siang. Lalu begitulah di kantor, si papa telepon. "Gimana anak kita?" "Gak tahu nih, Pak. Dari tadi dia beres-beres terus." "Begitulah waktu aku remaja dulu," kata si papanya. "Memang kalau buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itulah aku." Kebetulan anaknya laki-laki ya. "Iyalah," katanya, kata si mamanya. Dan begitulah cara DNA menular kepada anaknya. Itu candaan dari si papi ya. Dan begitu sampai 2-3 kali dari kantor menelpon, "Apa sih yang terjadi? Nggak tahu nih, kesambet apa anak kita sampai kemudian jadi begitu rajin." Singkat cerita, sore hari ketika pulang,
Anak ini sudah sigap membukakan pintu gerbang, mengambilkan koper. Waduh, luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, di kamar mandi seluruh perlengkapan mandi si papa sudah tersiapkan. Luar biasa. Begitu masuk ke dalam kamar, dia tanya sama istrinya, "Ada apa sih, Mam?" "Gak tahu, luar biasa, tapi ya oke lah. Aku bersyukur sekali. Memang begitulah waktu aku muda." Ya. Dan makan malam juga mereka lihat luar biasa sekali karena anaknya yang memasakkan. Jadi ini bukan soal rasa, tetapi ini soal bagaimana mereka melihat perubahan dahsyat yang disyukuri. Ketika malam tiba, betapa bahagianya setelah berdoa ketika akan istirahat. Ternyata di bantal ada angpau. Si mami katakan, "Pak, lihat, dia ngasih angpau." Waduh, mereka dengan bangga mengatakan, "Ini anak yang berbakti sekali, persis papanya." Coba buka, berapa dia kasih buat kita. Nah, ketika dibuka, saudara, angpau itu ternyata isinya bukan uang, tapi selembar kertas surat. Tulisannya begini, "Papi mami yang baik, aku senang aku lahir dalam keluarga yang penuh cinta dari kalian." Si mami membacanya sambil berlinang air mata. Tulisannya 2 lembar. Di lembar pertama isinya surat betapa indahnya kehidupan keluarga kita. Lalu di lembar yang kedua ketika dibuka, wajah si mami berubah. Dan di dalam isinya itu tertulis, "Papi mami yang baik, aku senang sekali menjadi bagiannya. Tentu papi mami tahu bahwa sepekan lagi aku memasuki ulang tahun yang ke-17. Aku rindu sekali pada masa itu aku mendapat kesempatan untuk memiliki sepeda motor. Sepeda motor itu harganya 15 juta. Sedangkan tabunganku baru saja ada 7,5 juta. Karena itu please, tambahin. Aku nggak diam-diam kok, untuk itu aku bekerja. Membersihkan kamar mandi 100.000. Membersihkan dapur dan membereskannya 300.000. Memasak untuk kita 200.000. Mencuci mobil sekian. Ini semua dihitung. Angkat koper, buka pintu, semua dihitung. Mengepel rumah dan sebagainya, semua dihitung. Sampai totalnya mendapatkan 2,5 juta rupiah. Tapi itu pun masih kurang. Please, tambahin. Lalu si mami mengatakan, "Nih, lihat, anak yang seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya." Tapi bukan orang tua namanya kalau tidak mempunyai rasa sayang. Besok pagi, hari Sabtu, mereka libur dan karena itu bangun agak siang. Tapi pagi-pagi sekali mereka sudah menyelipkan juga angpau di tempat makan. Ketika anaknya turun dari lantai 2, tidak sabar, ia segera menangkap atau mengambil kertas itu pada angpau itu. Dan dibuka berupa surat juga. "Anakku yang kekasih, terima kasih telah menjadi bagian dalam keluarga kita. Tentu papi dan mami sangat senang menyambutmu. Tentang usiamu yang ke-17, minggu depan kami mengingatnya. Dan tentang kerinduanmu untuk punya sepeda motor, jangan khawatir, kami akan siapkan. Juga semua yang sudah kau kerjakan di rumah ini sebesar 2,5 juta sudah kami penuhi. Kamu boleh lihat di rekeningmu, kami telah kirimkan di e-banking, gitu ya, kan sekarang sudah modern. Sehingga uangmu sudah bertambah. Jangan kau apa-apakan, itu buat peganganmu dan tabunganmu. Uang mingguan pun tidak akan kami lepaskan, karena kami bertanggung jawab. Tapi terkait dengan ini, izinkanlah papi dan mami untuk juga melakukan perincian. Waktu kamu dikandung, nak, kondisinya sangat memprihatinkan sampai kemudian mami tidak bisa makan.
dan dirawat beberapa bulan. Biayanya mencapai 20 juta. Kamu lahir prematur, sehingga harus diinkubasi sampai beberapa waktu lamanya. Lahirnya juga sesar. Sampai kemudian kamu harus menghadapi segala sesuatu. Kamu tahu berapa untuk itu? 300 juta kami habiskan. Mungkin kamu ingat bahwa kami juga pernah memberikan kepada kamu sepeda roda 3 waktu kecil. Dan saking semangatnya, kamu kecebur got. Jidatmu robek. Kami bawa ke rumah sakit. Kami habiskan uang 15 juta. Biaya sekolahmu di sekolah yang tidak ece-ece, sekolah terbaik yang kita punya. Kamu tahu berapa biayanya? Mahal, nak. Dan untuk itu kami menghabiskan ratusan ribu. Kalau dihitung-hitung, rasanya kok sudah miliaran ya biaya yang kami keluarkan. Tapi nak, semua itu free untukmu karena cinta yang kami punya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja itu adalah sebuah ilustrasi ya. Saya juga dapat dari teman sekali lagi. Tetapi yang penting di dalamnya adalah ketika kita tidak menunjukkan nilai demi sebuah cinta itu, maka sebenarnya keluarga kita tidak sedang berada dalam ikatan kasih yang kuat. Dan kita sedang mengacaukan sebuah nilai yang besar. Saat ini, panggilan terbesarnya adalah kita menghadirkan cinta Allah. Menjadi keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia, ketika kita sehati, bersepakat di dalam Kristus, menikmati perjalanan hidup, dan saling memberi cinta, memberi tindakan cinta di dalamnya. Karena dengan demikian, kita menghadirkan kasih sayang Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di dalam sukacita keluarga dan rumah tangga, sudah sepatutnya lah kita sebagai orang tua bersyukur untuk anak-anak yang dianugerahkan Tuhan. Sebagai anak-anak, bersyukur atas orang tua. Sebagai saudara, bersyukur atas saudara, kakak, dan adik. Mari kita menyanyi lagu Segala Puji Syukur, NKB 160 bersama Andi Sri dan tim MPS. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku. Di dalam tutur sikapnya sesuai cintamu. Kau berikan ayah bunda setia padamu. Dalam doa dan kerja mendapat hikmat-Mu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu. Di dalam ayah bundaku yang beriman teguh. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama bersekutu dan berdoa menutup rangkaian MPS kita.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama bersekutu bersama, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Hari-hari berikutnya, tangan Tuhan yang menopang kami. Kini kami persembahkan segalanya, kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan segalanya dan menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat MPS, sebentar lagi kita akan mengakhiri malam puji dan sabda ini. Kita akan melanjutkan kehidupan kita. Baiklah, kita sekeluarga bergenggaman tangan untuk bertekad menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang indah. Kita menyadari bahwa setiap anggota keluarga adalah pribadi-pribadi yang unik dan istimewa. Masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangannya. Perbedaan itu kiranya tidaklah menjadi hal yang membuat kita saling berjauhan dan bertengkar atau saling menjatuhkan, tetapi justru menjadi kekuatan bagi keluarga untuk bersinergi, bersatu, melakukan banyak hal yang menjadi berkat. Kita dapat menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita, dan kita mau berbagi keindahan hidup berumah tangga di dalam Tuhan bagi semua sahabat MPS. Pujian Keluarga Hidup Indah kita nyanyikan bersama dengan keluarga Agustinus Lim. Bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sahabat MPS, demikianlah persekutuan kita di dalam Malam Puji dan Sabda. Malam ini kita akan bertemu lagi masih secara online di bulan November tahun 2021 yang akan datang. Tetap terapkan 3M dan V. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa vaksin. Kita sama-sama memutus penyebaran COVID, kita menjaga keselamatan diri dan sesama. Terima kasih. Tuhan beserta kita.